Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gifar Anas Diolhak dengan NIM 2523 Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa sendiri merupakan salah satu unsur kebudayaan yang berperan penting dalam membentuk identitas suatu bangsa. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan interaksi lintas negara, bahasa juga berfungsi sebagai sarana diplomasi, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa negara memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi bahasa internasional yang sejajar dengan bahasa-bahasa dunia. Potensi tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Yang pertama, dari sisi penyebaran dan jumlah penutur. Bahasa Indonesia telah digunakan secara luas, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga di berbagai negara. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2012, terdapat lebih dari 4,4 juta penutur bahasa Indonesia di luar negeri. Selain itu, program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kini telah hadir di lebih dari 45 negara di dunia. Program ini menjadi sarana penting dalam memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat internasional melalui lembaga pendidikan dan kerjasama kebahasaan. Yang kedua, dari sisi pengakuan internasional, bahasa Indonesia telah mencapai tonggak sejarah baru. Pada tahun 2023, UNESCO secara resmi menetapkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa kerja dalam konferensi umum UNESCO. Penetapan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah diakui secara global dan dapat digunakan dalam forum resmi internasional. Pengakuan tersebut memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memiliki nilai strategis dalam diplomasi dan kebudayaan dunia. Dan yang ketiga, dari aspek linguistik, bahasa Indonesia memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipelajari oleh penutur asing. Bahasa ini tidak mengenal perubahan bentuk kata kerja atau tenses maupun pembedaan jenis kelamin gramatikal seperti yang terdapat pada bahasa-bahasa Eropa. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Kependidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unisula 2020, kesederhanaan sistem gramatika dan ejaan bahasa Indonesia menjadi faktor utama yang menarik minat penutur bahasa seperti dari negara asing untuk mempelajarinya. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki keunggulan struktural yang mendukung proses internasionalisasi atau bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional. Yang keempat, dari aspek geopolitik dan ekonomi, posisi Indonesia yang strategis di kawasan Asia Tenggara turut memperkuat potensi bahasa ini. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan menjadi anggota aktif berbagai organisasi internasional seperti ASEAN dan juga G20. Hubungan ekonomi dan diplomatik yang luas membuat bahasa Indonesia semakin dikenal dan dipelajari oleh mitra-mitra luar negeri. Salah satu contoh nyata adalah keputusan pemerintah Vietnam pada tahun 2007 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua resmi di negara tersebut, terutama di wilayah Ho Chi Minh City. Langkah ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia telah diakui secara regional sebagai bahasa yang penting dalam komunikasi antar negara di kawasan ASEAN tentunya. Selain faktor-faktor tersebut,
Kebijakan nasional juga memberikan dukungan kuat terhadap upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lembaga Negara menegaskan bahwa fungsi bahasa Indonesia harus ditingkatkan menjadi bahasa internasional serta bertahap. Dalam praktiknya, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain melalui kerjasama diplomatik, penguatan lembaga pengajaran BIPA, serta penyelenggaraan kegiatan kebahasaan berskala internasional. Bahasa Indonesia kini berdiri di ambang pengakuan dunia dengan jutaan penutur di berbagai negara, dengan struktur bahasa yang mudah dipahami, mudah dipelajari. Bahasa ini memiliki semua modal untuk menjadi bahasa internasional. Agar potensi besar ini terwujud, diperlukan semangat, kebanggaan, dan konsistensi dari seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menggunakannya dengan baik dan benar. Banggalah berbahasa Indonesia karena di dalamnya tersimpan jati diri dan martabat bangsa. Setiap kata yang kita ucapkan adalah wujud cinta tanah air. Mari bersama menjadikan bahasa Indonesia bukan hanya bahasa kita, tetapi juga bahasa dunia. Sekian dan terima kasih.